Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mel Lestari dari Lokalpa Edukasi guna memenuhi tugas mereview makalah dengan judul Manajemen Pembelajaran. Pembelajaran merupakan kegiatan yang di dalam pelaksanaannya melibatkan guru dan siswa. Adapun pengertian pembelajaran menurut para ahli, menurut Sagala, pembelajaran berkenaan dengan penyediaan dan pemanfaatan kegiatan sumber-sumber belajar yang diciptakan untuk atau tercipta secara alamiah sehingga peserta didik terbantu untuk mempelajari dan menguasai kemampuan atau nilai-nilai yang baru. Kemudian, menurut Sukmadinata, mengemukakan bahwa pembelajaran lebih diarahkan pada kegiatan yang sengaja diciptakan guru agar peserta didik belajar. Dengan demikian, kata pembelajaran diharapkan dapat mengarahkan kegiatan belajar mengajar yang lebih menekankan pada peranan peserta didik sebagai subjek belajar. Sejalan dengan pendapatan Surya, pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dari pengertian di atas, jelas tergambar bahwa pembelajaran merupakan suatu proses komunikasi secara transaksional yang di dalamnya ada sifat timbal balik antara peserta didik dengan guru, peserta didik dengan peserta didik, atau peserta didik dengan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi transaksional merupakan bentuk komunikasi yang dapat diterima, dipahami, dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian secara teknis, pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau KBM menampakkan pada beberapa hal yaitu pengelolaan tempat belajar, ruang kelas, pengelolaan bahan pelajaran, pengelolaan kegiatan dan waktu, pengelolaan siswa, pengelolaan sumber belajar, dan pengelolaan perilaku mengajar. Kemudian, adapun prinsip manajemen pembelajaran menurut MC Grigor sebagai berikut. A. Memprioritaskan tujuan pendidikan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Melalui prinsip manajemen demikian, segala sumber daya dan strategi kerja dipertaruhkan hanya bagi mencapai atau mewujudkan visi atau tujuan pendidikan atau pembelajaran. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Manajemen diperlukan untuk mengatur dan menjaga agar aspek wewenang, tanggung jawab, hak, dan kewajiban terlaksanakan secara seimbang dan harmonis. Jika wewenang dan hak didahulukan dan mengabaikan tanggung jawab dan kewajiban, maka pasti timbul masalah dan konflik yang menyebabkan ketidakoptimalan dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, perhatian penuh kepada staf dalam kaitan dengan pemberian tugas dan tanggung jawab. Pemimpin mendelegasikan dan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada stafnya perlu memperhatikan kemampuan dan sifat responsibility dari staf yang bersangkutan. Yang keempat, revitalisasi nilai-nilai. Organisasi selalu melibatkan sejumlah orang. Setiap anggota organisasi memiliki nilai, pandangan hidup, dan cita-cita tertentu, juga sistem nilai yang dianutnya. Tugas dan tanggung jawab manajemen adalah menjaga, memelihara, dan mengembangkan nilai-nilai positif yang mendukung keberhasilan kerja dan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan sistem nilai yang menghambat individu untuk berkembang perlu diperhatikan untuk dieliminir. Implementasi pembelajaran mengacu pada rencana pembelajaran yang telah disusun dan disahkan oleh kepala sekolah sebagai panduan dalam mengajar. Maka, seorang guru dapat terbantu untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan operasional. Rencana program pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalamnya memuat beberapa komponen yang membantu guru untuk melaksanakan tugas mengajar secara efektif berupa program sekolah, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, rencana tindak lanjut merupakan aktivitas pembelajaran pengayaan dan program remedial bagi siswa yang belum mencapai kompetensi yang diharapkan. Salah satu aspek penting yang diperhatikan dalam tahap implementasi kurikulum dan pembelajaran di kelas adalah suasana dan kondisi siswa yang siap untuk menerima pembelajaran yang akan disajikan. Suasana kelas dan kondisi siswa yang diprediksi menjadi suasana yang mendukung proses pembelajaran yang berlangsung lebih efektif adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Karwati dan Priyansa sebagai berikut. Suasana kelas yang kondusif, memiliki iklim yang positif bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Guru mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa. Model dan metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru lebih
bersifat atraktif dan mampu merangsang daya kreativitas siswa. Yang kedua, kelas yang tenang dan disiplin. Guru yang terampil akan mampu menciptakan kelas yang tenang dan disiplin. Siswa patuh terhadap aturan yang ditetapkan oleh guru di kelas karena aturan dimaksud telah disetujui oleh siswa untuk diterapkan di kelas. Yang ketiga, kelas yang berlangsung secara alamiah. Kelas yang alamiah beroperasi dengan sendirinya. Guru menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melaksanakan tugasnya sebagai pembelajar. Siswa mampu mengikuti pembelajaran dengan mandiri tanpa pengawasan ketat yang dilakukan oleh guru. Siswa yang terlibat dalam proses belajar aktif untuk saling berinteraksi. Pelaksanaan program dan proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana kelas yang kondusif, tenang, alamiah dengan disiplin yang tinggi dan bertumpu pada sistem manajemen pembelajaran yang efektif. Suasana dan iklim pembelajaran sebagaimana dikemukakan di atas sebenarnya bersumber dari beberapa faktor pendukung yang berkolaborasi positif dengan kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, terbuka, efektif, dan profesional. Selain itu, para guru di sekolah memiliki komitmen dan disiplin kerja yang tinggi. Adapun evaluasi untuk dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan pengajaran perlu dilakukan usaha atau tindakan penilaian atau evaluasi. Menurut Harjanto, evaluasi pembelajaran adalah penilaian atau penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan peserta didik ke arah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Purwanto mengatakan bahwa evaluasi adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan standar kriteria. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui salah satu tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mendapatkan data pembuktian yang akan mengukur sampai di mana tingkat kemampuan dan pemahaman peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran secara umum ada 4 jenis evaluasi, yaitu evaluasi placement, merupakan evaluasi yang digunakan untuk menentukan penempatan peserta didik dalam suatu jenang atau jenis program pendidikan tertentu. Yang kedua, evaluasi formatif, merupakan evaluasi yang digunakan untuk mencari umpan balik guna memperbaiki proses belajar mengajar bagi guru. Yang ketiga, evaluasi sumatif, merupakan evaluasi yang digunakan untuk mengukur atau menilai sampai di mana pencapaian peserta didik terhadap bahan pelajaran yang telah diajarkan. Dan selanjutnya untuk menentukan kenaikan tingkat atau kelulusan peserta didik yang bersangkutan. Yang keempat, evaluasi diagnostis, merupakan evaluasi yang bertujuan untuk mencari sebab-sebab kesulitan belajar peserta didik, seperti latar belakang psikolog, fisik, dan lingkungan sosial ekonomi peserta didik. Yang kelima, dibuat serialable, mungkin sehingga mudah diinterpretasikan dengan baik. Yang keenam, digunakan untuk memperbaiki cara belajar peserta didik dan cara mengajar guru. Adapun pelaksanaan pembelajaran tahap ini merupakan tahap implementasi atau tahap penerapan atas desain perencanaan yang telah dibuat oleh guru sebelumnya. Hakikat dari tahap pelaksanaan adalah kegiatan operasional pembelajaran itu sendiri. Dalam tahap ini, guru melakukan interaksi belajar mengajar melalui penerapan berbagai strategi, metode, dan teknik pembelajaran, serta pemanfaatan seperangkat media. Ambarita menjelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan menyeluruh yang mencerminkan interaksi antara input dinamis dan input statis yang input dikendalikan oleh input manajemen. Input dinamis terdiri dari kepala sekolah, guru, karyawan, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Input statis meliputi sarana prasarana belajar. Sedangkan input manajemen merupakan seperangkat aturan yang mengendalikan interaksi input dinamis dan input statis dalam suatu proses, visi misi, uraian tugas guru dan karyawan, dan tata tertib sekolah. Itulah tadi paparan materi mengenai manajemen pembelajaran dari saya. Selanjutnya makalah dengan judul Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan menurut Jiptono dan Diana. Mutu merupakan unjuk kerja terhadap standar yang diharapkan pelanggan, menggunakan kebutuhan-kebutuhan pelanggan, menyediakannya secara konsisten sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan, dan selalu mengerjakan sesuatu yang benar, selalu berusaha memperbaiki kesalahan, dan selalu memuaskan pelanggan. Jadi yang dimaksud manajemen mutu terpadu pendidikan atau total quality management adalah suatu pendekatan yang memberikan perubahan di dalam lembaga pendidikan dengan meningkatkan kualitas yang ada di dalamnya melalui perbaikan terus-menerus untuk mencapai tujuan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Manajemen mutu terpadu sangat berguna bagi pendidikan. Penerapan yang dilakukan secara benar dapat menjamin kualitas pendidikan tersebut. Manajemen mutu terpadu merupakan sistem yang digunakan untuk terus meningkatkan kualitas layanan atau produk yang ditawarkan kepada pelanggan.
Sangat banyak manfaat yang didapatkan oleh lembaga pendidikan jika menerapkan manajemen mutu terpadu ini. Di antaranya, yaitu dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan, dapat memenuhi standar akuntabilitas umum dalam reformasi pendidikan, dan dapat meningkatkan dan mendorong lingkungan belajar yang menyenangkan dan mengajak siswa dan guru untuk mempelajari MMTP atau Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan. Adalah totalitas yang memerintahkan setiap orang dalam organisasi dilibatkan dalam upaya melakukan peningkatan atau perbaikan. Manajemen mutu terpadu pendidikan dapat diartikan setiap orang dalam lembaga apapun yang status, posisi, dan perannya adalah manajer dari tanggung jawab yang dimilikinya. Dalam pelaksanaan MMTP membutuhkan pemimpin yang efektif seperti memiliki penguasaan ilmu, pengetahuan yang luas, bertanggung jawab, adil, jujur, memiliki kepribadian yang bagus agar kelak nanti tujuan yang sudah direncanakan dapat dicapai. Peran kepala sekolah dan wakil kepala sekolah adalah mendukung dan mengupayakan pendidikan bagi siswa dan staf pendukungnya. Kontrol bukanlah yang utama dalam manajemen mutu terpadu pendidikan. Sekolah yang menggunakan cara tradisional akan mengalami kesulitan dalam pengembangan karena kekakuan setiap keputusan. Biasanya, sekolah sering kekurangan program atau pemimpinnya yang terlihat atau terkesan dengan otoriternya, yang berbelit-belit. Sekolah seperti ini tidak akan tercapainya suatu tujuan. Maksud dari MMTP tersebut agar memberikan kesempatan kepala sekolah untuk mengubah cara tradisional menjadi sekolah yang menginginkan manajemen yang mutu tinggi. Untuk mencapainya harus ada seseorang yang memahami apa itu konsep mutu dan memiliki rencana agar tercapainya tujuan. Dalam pelaksanaan manajemen mutu terpadu pendidikan, tidak luput dari hambatan. Pelaksanaan MMTP merupakan waktu yang relatif lama untuk mengadakan perubahan budaya mutu, karena esensi dari MMTP ialah perubahan budaya. Hambatan penerapan manajemen mutu terpadu pendidikan atau MMTP, misalnya merasa cemas dengan ketidakpastian menerapkan sesuatu yang masih baru. Guru dan staf tidak berbuat yang terbaik karena mereka tidak terlibat dan pendapatnya tidak didengar. Menurut Era Yusmina, sekolah dapat diartikan sebagai sebuah lembaga untuk melakukan proses belajar, mengajar, menurut tingkatan dan jurusannya. Terkait pendidikan kejuruan pada dasarnya memiliki variasi sesuai dengan subjektivitas pada perumusannya. Dalam rangka pengembangan atau peningkatan mutu, sebuah sekolah dapat dicapai melalui perencanaan dan program yang matang dengan mewujudkan visi dan misi serta menerapkan strategi yang tepat. Mutu produk pendidikan akan dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga mampu mengelola seluruh potensi secara optimal melalui dari tenaga kependidikan, peserta didik, proses pembelajaran, sarana pendidikan, keuangan, dan termasuk hubungan dengan masyarakat. Penciptaan sebuah lembaga pendidikan yang bermutu, sebagaimana diharapkan masyarakat, bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk di dalamnya orang tua dan pelanggan internal maupun eksternal. Jerome S. R. Caro menyampaikan bahwa terdapat 5 prinsip sekolah bermutu, yaitu fokus pada pelanggan, keterlibatan total, pengukuran, komitmen, serta perbaikan berkelanjutan. Dilihat dari kelima prinsip, menurut Jerome, misi utama dari manajemen mutu terpadu pendidikan ini adalah fokus kepada pelanggan serta memenuhi kepuasan pelanggan. Tanpa mutu yang sesuai dengan keinginan pelanggan serta kebutuhannya, sekolah akan kehilangan pelanggannya karena suatu pendidikan dikatakan bermutu apabila antara pelanggan internal dan eksternal telah terjalin kepuasan atas jasa yang diberikan. Jadi manajemen mutu terpadu tak menuntut semua tim memberi kontribusi bagi transformasi mutu. Ketiga adalah pengukuran, yaitu pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana perencanaan telah dilaksanakan, serta melakukan evaluasi atas rencana yang telah dilaksanakan. Selanjutnya yang keempat adalah komitmen semua stakeholder memiliki komitmen jangka panjang dalam mewujudkan visi dan misi serta dapat melakukan perubahan budaya agar penerapan manajemen mutu terpadu berjalan sukses. Terakhir adalah perbaikan berkelanjutan, semua anggota secara konsisten mencari cara untuk memperbaiki setiap segala proses pendidikan seperti mengikuti workshop maupun pelatihan. Selanjutnya, perbedaan antara manajemen mutu terpadu dan manajemen lainnya. Ada 4 perbedaan utama antara manajemen mutu terpadu dengan manajemen lainnya. Yang pertama, asal intelektualnya, karena sebagian besar teori dan teknik manajemen berasal dari ilmu sosial.
Ekonomi adalah dasar dari sebagian besar teknik manajemen keuangan, dan psikologi mendukung teknik pemasaran, dan sosiologi memberikan dasar konseptual untuk desain organisasi. Sedangkan landasan teori TQM atau Integrated Quality Management adalah statika. Kedua, yaitu sumber inovasi. Jika sebagian besar ide dan teknik manajemen berasal dari sekolah bisnis dan perusahaan konsultan manajemen terkemuka, inovasi TQM kebanyakan dihasilkan oleh pionir yang umumnya adalah insinyur teknik industri dan fisikawan yang bekerja di sektor industri. Yang ketiga, yaitu negara asal kelahirannya. Sebagian besar konsep dan teknik manajemen keuangan, pemasaran, manajemen strategis, dan desain organisasi berasal dari Amerika Serikat dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Namun, TQM awalnya berasal dari Amerika Serikat dan lebih banyak dikembangkan di Jepang, kemudian juga dikembangkan di Amerika Utara atau Eropa. Keempat, proses eliminasi atau desiminasi. Penyebaran sebagian besar manajemen modern bersifat hierarkis dan top-down, dipelopori oleh perusahaan-perusahaan raksasa seperti General Electric dan IBM. Sementara itu, gerakan peningkatan kualitas merupakan proses dari bawah ke atas yang dipelopori oleh perusahaan kecil. Dalam penerapan TQM atau Integrated Quality Management, penggerakan utamanya bukan hanya CEO, tetapi sering juga manajer divisi atau departemen. Kemudian prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam Total Quality Management adalah customer focus, yaitu fokus pada setiap bisnis, quality leadership, yaitu kepemimpinan yang berkualitas tinggi, stakeholder focus, yaitu fokus pada kepentingan seluruh pemegang saham, seluruh karyawan, konsumen, termasuk dan juga masyarakat pada umumnya. Strategi bisnis terintegrasi, yaitu filosofi dan perencanaan kualitas yang telah terintegrasi dalam strategi bisnis. Kerjasama tim, yaitu menjaga kerjasama yang baik dalam tim. Kemudian pemberdayaan, yaitu kemampuan untuk memberikan kepercayaan dan otoritas. Manajemen proses, yaitu manajemen dengan proses kualitas tinggi. Kemudian aset manajemen, yaitu manajemen dengan aset yang efisien. Continuous improvement, yaitu perbaikan kualitas secara terus-menerus. Kemudian learning organization, yaitu menanamkan pemikiran untuk terus belajar. Kemudian measurement, yaitu mengukur semua langkah atau tahap proses untuk mengetahui di mana dan kapan diperlukan perbaikan agar mencapai standar mutu yang telah disetujui. Beberapa langkah dalam mengimplementasikan manajemen mutu terpadu adalah: yang pertama, kepemimpinan dan komitmen terhadap mutu harus datang dari atas pemimpin mutu. Adalah orang yang mengukur keberhasilannya dengan keberhasilan individu di dalam organisasi. Seluruh tokoh menekankan bahwa tanpa dukungan dari manajemen senior, maka sebuah inisiatif mutu tidak akan bertahan hidup. Jika kepala sekolah saja sudah tidak peduli terhadap kepemimpinan dan komitmen mutu ini, maka sekolah terancam akan gagal menerapkannya. Yang kedua, menggembirakan pelanggan adalah tujuan MMT. Mutu yang diarahkan kepada pelanggan adalah konsep strategis dalam pendidikan. Nilai inti ini didasarkan pada keyakinan bahwa mutu pendidikan akan bertambah baik begitu siswa mempunyai hasil dalam pendidikan. Yang ketiga, menunjukkan fasilitator mutu. Seorang fasilitator mutu adalah orang yang memiliki pandangan objektif terhadap mutu. Fasilitator mesti memiliki keterampilan cukup baik dalam menghadapi orang lain dan memiliki pemahaman yang rinci untuk menggunakan dan menerapkan teknik MMT. Yang keempat, bentuk kelompok pengendali mutu. Yang kelima, mengadakan seminar manajemen senior untuk mengevaluasi program. Yang keenam, menganalisa dan mendiagnosa situasi yang ada. Yang ketujuh, menggunakan contoh-contoh yang berkembang di tempat lain. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi adalah penilaian secara sistematik untuk menentukan atau menilai kegunaan keefektivitasan sesuatu yang didasarkan pada kriteria tertentu dari program. Evaluasi dalam manajemen mutu terpadu pendidikan adalah berkaitan dengan sistem mutu. Sistem mutu tersebut selalu membutuhkan rangkaian umpan balik. Mekanisme umpan balik harus ada dalam sistem mutu. Hal tersebut bertujuan agar hasil akhir sebuah layanan bisa dianalisa menurut rencana. Evaluasi adalah elemen kunci yang merupakan bagian dari perencanaan strategis peningkatan mutu.
Proses evaluasi harus fokus pada pelanggan dan mengeksplorasi dua isu. Pertama, tingkatkan di mana institusi mampu memenuhi kebutuhan individual para pelanggannya, baik internal maupun eksternal, dan kedua, sejauh mana institusi mampu mencapai visi dan tujuan strategisnya. Untuk memastikan bahwa sebuah proses evaluasi mampu mengawasi tujuan individual dan institusional tersebut, maka evaluasi tersebut harus dilakukan dalam 3 level evaluasi, yakni yang pertama, segera melibatkan pemeriksaan harian terhadap kemajuan pelajar. Tipe evaluasi ini biasanya berlangsung secara informal dan dilakukan oleh individu-individu guru atau pada tingkat tim. Yang kedua, jangka pendek, membutuhkan cara yang lebih terstruktur dan spesifik, yang menjamin bahwa pelajar sudah berada dalam jalur yang seharusnya dan sedang meraih potensinya. Tujuan evaluasi pada tingkat ini adalah untuk memastikan perbaikan bagi segala sesuatu yang harus diperbaiki. Penekanannya perbaikan sebagai cara pencegah kegagalan pelajar. Yang ketiga, jangka panjang adalah sebuah evaluasi terhadap kemajuan dalam mencapai tujuan strategis. Evaluasi ini merupakan evaluasi yang dipimpin langsung oleh institusi secara keseluruhan. Tipe evaluasi ini dilakukan sebagai sebuah usaha pembukaan dalam memperbaharui rencana strategis. Yang keempat, perbedaan manajemen mutu terpadu dengan manajemen lain. Perbedaan manajemen mutu terpadu dengan manajemen lainnya yaitu terletak pada penggunaannya. Selanjutnya, asesmen penerapan manajemen mutu terpadu. Pendidikan manajemen mutu terpadu atau MMTQ dalam pendidikan adalah suatu pendekatan manajemen yang memutuskan perhatian pada mutu pendidikan melalui peningkatan mutu baik peserta didik, guru, kurikulum, dana, sarana dan prasarana, serta masyarakat. Adapun asesmen penerapan MMT pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain evaluasi mandiri, evaluasi eksternal, dan benchmarking. Sekian penyampaian materi dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.